Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriadi, NPM 1840102062 dari lokal MSPC. Sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada ikan. Baiklah, definisi ikan. Ikan termasuk golongan hewan vertebrata yang memiliki siklus peredaran darah yang mirip dengan sistem peredaran darah pada katak. Sistem peredaran darah pada aves, bahkan mekanisme peredaran darah pada manusia. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah tertunggal. Sistem peredaran darah mamalia memiliki beberapa kesamaan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Begitupun dengan kesamaan sistem peredaran darah pada ikan memiliki kesamaan dengan peredaran darah pada hewan mamalia. Darah dalam tubuh ikan memiliki fungsi yang sama dengan fungsi darah pada manusia maupun hewan vertebrata lainnya, yaitu untuk mengangkut makanan ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Adapun organ-organ tubuh pada ikan dan salurannya yang berperan dalam sistem peredaran darah, diantaranya yang merupakan sistem peredaran darah pada ikan. Posisi jantung dalam tubuh ikan terletak di bagian posterior lengkung insang, di bagian depan rongga badan, dan di atas isthmus. Jantung ikan terdiri dari satu atrium, satu vertikal, dan sinus venosus. Penjelasan secara rinci dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, atrium. Atrium adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis. Darah yang berada dalam atrium akan melalui anteriovertikular kemudian masuk dalam rongga vertikal. Anteriovertikular memiliki semacam katup atau klip yang dapat mencegah aliran darah kembali ke rongga atrium. Yang kedua, vertikal. Vertikal adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tebal. Vertikal hanya menerima darah yang disalurkan oleh atrium. Selanjutnya, darah yang berada di dalam vertikal akan dipompa dengan menggunakan aorta ventral ke insang sampai menyebar ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga, sinus venosus. Sinus venosus adalah ruangan tambahan di dalam jantung ikan yang berdinding tipis dan nyaris tidak mengandung jaringan otot. Sinus venosus berfungsi untuk menampung darah yang mengalir dari vena kardial anterior pada posterior melalui vena hepatika. Arteri adalah suatu pembuluh darah yang ada di dalam tubuh ikan. Arteri di dalam tubuh ikan berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri mengandung banyak oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Arteri adalah tubuh ikan terdiri dari 3 buah lapisan, yaitu intima, endotelium, dan subtelium. Vena adalah salah satu pembuluh darah yang ada di dalam tubuh ikan dan berfungsi sebagai pembuluh darah baik yang alirannya bertujuan ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dari arteri, namun ukuran rongganya jauh lebih besar dari arteri. Dinding vena sangat elastis dan aktif berkontraksi sehingga mampu memompa darah sampai ke jantung. Kapiler adalah tempat percabangan seluruh darah dalam tubuh ikan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara darah dengan jaringan atau sel. Kapiler yang terdapat di dalam tubuh ikan ada 3 jenis, yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu. Komponen pembentuk darah dalam tubuh ikan. Dari darah memiliki peranan besar dalam menyebarkan rangkaian nutrisi, mengedarkan zat-zat kimia, membawa sisa-sisa metabolisme, serta mengangkut oksigen dan karbondioksida. Darah memiliki komponen pendukung yang membantu ikan untuk mempertahankan diri dari berbagai serangan penyakit. Komponen terdapat dalam darah terdiri dari trombosit dan plasma darah. Plasma darah dalam tubuh ikan terdiri dari sel-sel dan cairan darah. Ada 3 sel darah yang membentuk plasma darah, yaitu eritrotika, leukocyte, dan trombosite. Pembentukan sel-sel darah pada hewan yang berusia muda terjadi dalam kantung giol, hati, spleen, dan limfa, sedangkan pembentukan sel-sel darah pada hewan yang
yang telah dewasa terjadi di dalam sumsum tulang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.